Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak. Ya, kedengaran suara? Terdengar Bapak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke bagian penutup, ya, bagian buntut. Mudah-mudahan menjadi pas sebagai penutup acara. Karena biasanya memang posisi kedudukan Basarnas juga ada di bagian-bagian penutup akad syariah. Di bagian penutup surat-surat perjanjian biasanya. Pasal-pasal terakhir, jadi nggak masalah. Bahwa Majelis Ulama Indonesia, kita ketahui di awal-awal ramenya pertumbuhan ekonomi syariah di tahun 90-an, salah satu diskusinya bahwa kalau terjadi pertumbuhan perkembangan sistem ekonomi syariah dan ketika itu adalah bank Islam atau bank syariah, kemudian menjelma menjadi kesepakatannya adalah Bank Muamalah Indonesia. Nah, kalau dalam forum itu diskusinya, kalau nanti bank-bank syariah sudah tumbuh dan berkembang, akadnya syariah, produknya syar'i, nah kalau terjadi sengketa, kemana diselesaikan? Nah, pertanyaan itu muncul dalam diskusi-diskusi tahun 92-93 itu. Salah satu peserta diskusi kemudian memunculkan jawaban, ya kita berpijak kembali kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 bahwa peraturan perundang-undangan zaman Belanda masih bisa dipakai sebelum ada penggantinya. Maka kita merujuklah pada saat itu kepada Resvordering yang pada saat itu kita semua tahu berpijak pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, pasal 2 aturan peralihan bahwa hukum Belanda tadi masih bisa dipakai. Nah, kenapa pakai arbitrase? Karena di dalam sistem arbitrase secara umum ada pilihan hukum. Jadi, kalau arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa itu merupakan choice of forum, pilihan forum penyelesaian, tapi dalam sistem arbitrase itu sendiri ada choice of law yang kemudian oleh Undang-Undang 30 dirumuskan di pasal 56 ayat 2. Nah, atas dasar itulah maka Badan sepakat diskusi-diskusi di MUI akhirnya melahirkanlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Terus next ya. Terus next. Ya. Jadi itulah kelahirannya. Terus jadi nama Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional sudah bisa dibaca. Nah, dasar hukum kemudian setelah lahirnya Undang-Undang 30 sebagai pengganti dari Resvordering Statbat 1847 pasal 615 dan 51, maka dinasionalisirlah undang-undang itu menjadi lengkap diatur oleh oleh Undang-Undang 30 tahun 99 tentang. Kemudian di samping pasal 56 ayat 2 tentang pilihan hukum, juga kita melihat merujuk kepada Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jadi jika terjadi sengketa di antara kalian orang-orang yang beriman, pengertian perang itu tidak mesti, atau sengketa itu belum tentu perang. Maka damaikanlah keduanya. Kemudian di dalam An-Nisa itu sengketa memang sengketa suami istri. Nah, ini ada catatannya
tahkim dalam lingkungan suami istri saja dibenarkan. Nah, maka sudah barang tentu dalam sengketa-sengketa yang lain termasuk hak-hak pribadi juga diperbolehkan dengan metode analog atau kias. Terus next Pak, next, ya Pak, DSN itu Pak. Nah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional selalu mencantumkan dalam penyelesaian jika terjadi sengketa dalam persoalan yang difatwakan hendaknya diselesaikan melalui Basarnas. Itu hampir seluruh fatwa mencantumkan yang demikian. Ya. Next. Fatwa. Terus, ini kaitannya dengan wewenang. Wewenang Basarnas secara yurisdiksinya menyelesaikan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa-sengketa perdata, muamalah, dan seterusnya dalam bidang-bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lainnya. Jadi agak berbeda. Kalau untuk keuangan, sengketa-sengketa keuangan khusus, nah, sedangkan Basarnas termasuk bukan hanya keuangan, tapi termasuk industri, perdagangan, jasa, dan lain-lainnya. Jadi jangkauan arbitrase Basarnas ini memang lebih luas. Ya. Jadi tidak hanya satu sektor saja. Dan dalam bidang perhotelan kita pun juga sudah pernah menangani perkara sengketa itu. Memberikan pendapat hukum yang mengikat tanpa ada sengketa. Jadi tidak ada sengketa atas permintaan tertulis dari para pihak. Nah, kemudian selanjutnya dalam rangka persidangan di dalam Basarnas, ya, ini yang agak berbeda dengan di pengadilan negeri maupun PA. Pada dasarnya sidang-sidang dilaksanakan tertutup untuk umum, sehingga aib-aib, kejelekan, kelemahan para pihak tidak diobral kemana-mana. Nah, ini yang tentunya lebih islami. Ya, lebih islami. Kemudian persidangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur yang ada. Nah, ini sekaligus barangkali tadi menjawab pertanyaan dari Prof. Beni, bahwa di Basarnas sejak awal, Pak, sudah ada yang namanya peraturan prosedur beracara. Jadi bagaimana mulai proses pendaftaran perkara, biaya perkara, yang ini sekaligus menjawab tadi, biaya perkara pada dasarnya diatur ditentukan secara prosentase dari nilai perkara dengan prosentase berbanding terbalik. Makin tinggi nilai gugatan, nilai permohonan, istilahnya kita pakai bahasa permohonan, kalau di pengadilan gugatan. Nah, makin tinggi angka nominal nilai gugatan, nominal prosentasenya makin kecil. Dan sebaliknya, itu ada di peraturan prosedur di kantor Basarnas. Jadi persidangan tetap mengacu pada peraturan prosedur beracara yang berlaku di Basarnas dan sudah beberapa kali mengalami penyempurnaan, perbaikan-perbaikan. Jadi tidak mandek pada satu model saja. Ini tentang persidangan. Proses persidangan, Undang-Undang menetapkan 180 hari sudah harus ketok palu putusan dibacakan. Jadi sejak terbentuknya majelis arbitrase atau arbiter tunggal, maka 180 hari sudah harus dibacakan putusan. Kalau majelis ternyata belum selesai, sudah waktu habis, harus disepakati kalau memang dipandang perlu untuk diperpanjang waktunya. Ini ada di dalam proses persidangan. Nah, sedangkan
klausula arbitrase tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Jadi klausula arbitrase itu merupakan kunci pokok eksistensi arbitrase boleh memeriksa, mengadili, memutus kalau memang ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihaknya. Baik perjanjian tadi dibuat secara pactum de compromittendo tadi, ataupun secara akta kompromis. Nah, kalau sudah ada akte atau klausula perjanjian arbitrase ini, maka secara absolut pengadilan negeri, logikanya juga pengadilan agama, menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu. Nah, di sini ada catatan buat Prof tadi, barangkali saya kok mengusulkan di sini Prof, terutama untuk lingkungan Mahkamah Agung dan sampai ke tingkat PA. Kalau di pasal 4 Undang-Undang 30 tadi sudah ditentukan pengadilan negeri yang tentunya juga PA tidak berwenang memeriksa, mengadili sengketa-sengketa yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka begitu diperiksa orang daftar perkara, ditanya, Anda sudah terikat dengan perjanjian arbitrase? Enggak. Kalau dinyatakan sudah, Mbok enggak usah nunggu disidangkan. Jadi waktunya lebih efektif, efisien. Orang nunggu untuk nunjuk sampai dipanggil sidang pertama saja di PA mungkin waktunya bisa seminggu, belum tentu. Sebulan, 2 bulan kadang-kadang. Nah, akhirnya hanya habis waktu nunggu. Begitu sidang pertama nanti pihaknya enggak lengkap, kedua enggak lengkap. Baru 2 bulan, 3 bulan, baru majelis memutuskan ternyata tidak berwenang karena kalian sudah ada klausula arbitrase. Usul saya, Mbok itu diperiksa lebih awal sehingga para pencari keadilan untuk sengketa ekonomi syariah di PA tidak terkatung atau korban waktu, tenaga, dan biaya sampai sebulan atau lebih. Ini klausula arbitrase. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah putusan, tadi juga sudah dibahas. Mungkin langsung aja, Mas. Next. Jadi ada beberapa sistem arbitrase ini memang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang punya etikat baik dalam penyelesaian sengketa. Sengketa memang seringkali menjadi tamu yang tak pernah diundang. Tamu yang tak pernah diundang. Jadi karena itu dengan sistem arbitrase yang para pihaknya silahkan pemohon menunjuk A, B menunjuk B, A dan B menunjuk pihak arbiter ketiga. Terjadilah majelis arbitrase yang memeriksa, mengadili, memutus perkara. Tapi juga bisa A dan B tadi menunjuk X, sepakat menunjuk X untuk jadi arbiter tunggal. Nah, arbiter di Basarnas, alhamdulillah sudah lama terdaftar, ada, dan ini memang juga dalam rangka berkesinambungannya arbiter senior dan yang sudah lebih senior lagi untuk kepada yang junior sesuai dengan persyaratan Undang-Undang 30. Nah, arbiter Basarnas juga arbiter yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang 30. Ada plusnya. Nah, kalau di Bani, Bakti, Babmi mungkin tidak ada plusnya. Plusnya arbiter Basarnas adalah, dan itu ketetapan MUI, dinyatakan bahwa arbiter Basarnas adalah seorang Muslim yang taat. Muslim yang taat. Itu kelebihannya. Terus, waktunya 2 menit lagi. Waktunya sudah putusan final and binding, jadi sudah oke. Ada beberapa kelemahan.
Kalau yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan, terpaksa deh eksekusinya minta ke pengadilan. Nah, di sini terpaksa pengadilan cawe-cawe lagi. Ya. Tentang pembatalan putusan, tadi juga sudah disinggung di pasal 70 Undang-Undang. Terus apalagi nih? Masih ada next? Sudah habis? Ini, jadi di sini jelas bahwa sistem arbitrase syariah yang ini cocok dengan budaya Indonesia, masyarakat kita itu sebenarnya senang menyelesaikan sengketa-sengketa melalui sesepuh desa. Orang yang dituakan di lingkungan itu sering diminta untuk menyelesaikan sengketa-sengketa apa saja yang ada. Nah, ini rumusan arbitrase ini sudah lebih pada bentuk hukumnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi muslim secara kafah, bisnisnya, pilihan bisnisnya sesuai dengan syariat, akad-akadnya sesuai dengan syariat, ya, jika terjadi sengketa juga diselesaikan secara syariat Islam juga, yang penyelesaiannya akan lebih cepat karena tidak ada banding dan kasasi kalau melalui Basarnas. Kalau lewat PA ada banding, ada kasasi. Itu bedanya. Ya, tentu wajar kalau orang dagang ingin bisnis itu semuanya serba cepat, pasti, dan terukur secara hukum. Nah, itulah yang dilakukan oleh Basarnas MUI. Semoga bermanfaat. Ya.